Nama lelaki itu Arman, usia 29 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di pesisir Jawa. Sejak kecil ia terbiasa melihat laut, namun belum pernah membayangkan bahwa kehidupannya nanti akan bergantung penuh pada ombak dan mesin kapal. Demi membantu keluarganya, ia mendaftar sebagai anak buah kapal ABK di sebuah kapal kargo besar yang biasa berlayar antar pulau bahkan lintas negara. Kapal baja itu panjangnya ratusan meter, berisi ratusan kontainer dan belasan kru yang bekerja dengan ritme keras siang malam. Dengan suara mesin yang terus menderu tanpa henti, hari-hari awal terasa biasa. Suara ombak, angin asin laut, serta kesibukan kerja di geladak membuat tubuhnya letih. Namun, mulai malam keempat, ada hal aneh yang ia alami. Pukul 2 dini hari, saat semua kru sudah masuk ke kabin masing-masing, Arman belum bisa tidur. Matanya berat, tapi kepalanya dipenuhi suara-suara aneh. Di lorong sempit menuju kabinnya, ia merasa ada langkah kaki berderit di lantai besi. Padahal ia tahu semua rekannya sudah tertidur. Ia menoleh, kosong. Tapi ketika pintu kabin ditutup, ada ketukan 3 kali di luar. Arman mengira itu teman iseng. Tapi ketika dibuka, lorong sunyi. Hanya lampu redup kekuningan yang berayun mengikuti gerakan kapal. Malam itu ia sulit tidur. Dan sejak hari itu, kesehatannya mulai menurun. Ia sering demam, tubuh menggigil meski cuaca panas. Bahkan terkadang dadanya terasa sesak seperti ditekan. Di malam berikutnya, gangguan makin terasa nyata. Saat sedang beristirahat, Arman mendengar suara orang berjalan di atas atap kabin. Berulang kali, seperti bolak-balik, ia membangunkan kawannya, Doni. Tapi Doni bilang, tidak ada siapa-siapa di atas. Man, itu cuma perasaanmu. Namun, tepat ketika Doni tidur kembali, Arman jelas mendengar suara rantai diseret. Kali ini suaranya dekat sekali, seakan tepat di samping kabin. Ia beranikan diri mengintip melalui jendela kecil, yang terlihat hanya gelap gulita, laut luas tanpa cahaya. Tapi suara itu tetap ada, seakan sesuatu sedang menunggu. Hari-hari di kapal sangat berat. Selain bekerja memindahkan barang, mengecek mesin, hingga menjaga navigasi, ia harus berjuang dengan tubuh yang makin sering sakit. Kadang-kadang ia merasa seperti ada tangan dingin menempel di bahunya ketika ia sendirian di geladak malam hari. Pernah pula saat ia sedang duduk menulis diari, lampu kabin tiba-tiba padam. Begitu menyala kembali, buku hariannya terbuka sendiri pada halaman kosong. Beberapa rekan kerja menyarankan ia berhenti bekerja karena wajahnya pucat dan tubuhnya sering gemetar. Namun Arman menolak. Baginya, gajinya dari kapal ini adalah harapan satu-satunya untuk membantu ibu dan adik-adiknya di kampung. Kalau aku menyerah sekarang, apa gunanya semua perjuangan ini? Gumamnya. Minggu ketiga perjalanan, gangguan mencapai puncaknya. Saat bertugas jaga malam di geladak, ia melihat sesuatu yang tak bisa dilupakan. Dari kejauhan, di antara kontainer yang tersusun tinggi, muncul sosok perempuan berambut panjang, berpakaian compang camping basah kuyup, menatap lurus ke arahnya. Arman terdiam, seluruh tubuhnya kaku. Perempuan itu berjalan perlahan mendekat, meninggalkan jejak air laut di lantai baja. Semakin dekat, wajahnya makin jelas. Pucat, matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum kecil, memperlihatkan gigi yang patah-patah. Arman spontan berlari ke arah pintu kabin. Tapi langkah kakinya terasa berat seolah-olah lantai kapal berubah menjadi lumpur. Nafasnya memburu, keringat dingin bercucuran. Saat akhirnya ia berhasil masuk, pintu langsung ia kunci rapat. Di luar pintu terdengar suara seretan kuku. Malam itu ia tidak tidur, tubuhnya menggigil. Tapi di dalam hatinya ia terus berdoa, mengingat wajah ibunya, adik-adiknya,
dan cita-cita yang ia bawa dari kampung. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Aku harus selamat. Hari-hari berikutnya, meski gangguan terus datang, Arman mencoba menguatkan diri. Ia mulai membawa surat doa kecil dari ibunya yang selalu ia simpan di dompet. Setiap kali rasa takut muncul, ia genggam erat kertas itu sambil mengucap doa. Entah mengapa, sejak itu gangguan terasa lebih ringan. Suara langkah kaki, seretan rantai, atau bayangan sosok perempuan masih ada, tapi tidak lagi sedekat sebelumnya. Tubuhnya pun perlahan membaik, meski tetap lemah. Setelah 2 bulan penuh di laut, kapal akhirnya bersandar kembali di pelabuhan. Semua kru lega, termasuk Arman. Saat menginjak tanah, ia seperti mendapatkan kembali tenaganya. Ia pulang ke desanya dengan tubuh kurus, namun membawa uang hasil kerja kerasnya. Ibunya menangis haru, memeluknya erat, meski tidak pernah bercerita detail tentang apa yang dialaminya. Arman hanya berkata singkat, "Di laut, ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah kalah dengan rasa takut." Sejak saat itu, Arman dikenal sebagai pria yang tangguh. Ia tidak hanya berhasil melawan kerasnya laut, tapi juga mampu menaklukkan bayangan tak kasat mata yang hampir merenggut jiwanya.